Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arisya Resti Amalia dengan NIM 1947141008, anggota dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PKM, pengertian PKMI, karakter utama PKMI, tujuan PKMI, serta kriteria dan pengusulan PKMI. Perkenalkan, nama saya Rahmayana Ruslan, NIM 19471411002, nomor urut 9, kelas C19A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal kegiatan dan juga seleksi dan evaluasi proposal kegiatan. Pengertian PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan program Kemenristek Dikti untuk meningkatkan mutu mahasiswa agar memiliki kemampuan akademis yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek serta kesenian untuk memperkaya budaya nasional. Pengertian PKMI. PKM artikel ilmiah atau PKMI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya melalui studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang, dan lain-lain. Berbeda dengan keenam jenis PKM sebelumnya yang melibatkan pelaksanaan kegiatan fisik di laboratorium atau lapangan, PKMI tidak mengenal adanya kegiatan semacam itu. Jika dalam kelima jenis PKM sebelumnya, kelompok mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke direktorat, maka untuk PKMI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah dan dikirimkan secara online. Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa yang sama. PKMI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menghantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Di samping itu, mahasiswa juga mampu memilih teknik dan landasan metode penyelesaian masalah disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dan menganalisis hasil yang diperoleh yang akhirnya bermuara pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Karakter utama PKMI. Adapun karakter utama PKMI yaitu yang pertama, tidak adanya usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Yang ketiga, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan laporan. Tujuan dari PKMI. Tujuan dari kegiatan PKMI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah mahasiswa. Kriteria dan pengusulan. Adapun kriteria, persyaratan, pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengusul PKMI adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar mengikuti program pendidikan S1 atau diploma. Yang kedua, anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Yang ketiga, nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Keempat, bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau yang relevan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok PKMI disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Yang ketujuh, jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah minimum 8 halaman dan maksimum 10 halaman.
tidak termasuk halaman kulit muka, halaman pengesahan, surat pernyataan, biodata pengusul, dan dosen pembimbing. Yang kedelapan, setiap mahasiswa pengusul harus membuat surat pernyataan tentang sumber tulisan PKM.AI, lampiran 218 yang ditandatangani pengusul dan ketua prodi atau departemen jurusan serta dicap stempel. Kesembilan, keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama ketua peneliti _ nama PT _ PKM.AI.PDF. Kemudian diunggah ke SIM Belawa. Hard copy dikumpulkan di perguruan tinggi masing-masing. Sistematika proposal kegiatan. Proposal PKM.AI ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm. Margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Serta mengikuti sistematika sebagai berikut. Halaman sampul terdapat pada lampiran 2.16. Halaman pengesahan terdapat pada lampiran 2.17. Isi artikel. Pertama, judul. Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, nama penulis. Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Yang ketiga, abstrak dan abstrak. Maksimum 1 halaman. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, dan ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3 hingga 5 kata-kata kunci atau keywords. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan atau penelitian pengabdian atau yang lainnya, serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini untuk menerangkan kemutakhiran substansi pekerjaan. Yang kelima, tujuan. Tujuan artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul artikel. Yang keenam, metode. Judul dari bagian ini dapat diganti dengan metode penelitian, metode pelaksanaan, atau bahan dan metode. Namun, dapat diberi judul lain bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan sehingga penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain, seperti pendekatan teoritik atau konsideran percobaan. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi. Bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dilakukan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan atau referensi harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini. Yang ada hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain.
Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka atau penelitian terdahulu perlu mendapatkan catatan di sini. Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan dan tidak dipisahkan menjadi subbab tersendiri. Yang kedelapan, kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Lampiran-lampiran. Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota yang ditandatangani. Contohnya terdapat pada lampiran 3.2. Lampiran 2. Surat pernyataan ketua peneliti atau pelaksana. Contohnya terdapat pada lampiran 3.5. Lampiran 3. Surat pernyataan sumber tulisan PKM-AI. Contohnya terdapat pada lampiran 2.18. Seleksi dan evaluasi proposal. Seleksi dan evaluasi kegiatan PKM-AI dilakukan secara online oleh tim direktorat. Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik seperti praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang, penelitian bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset, misalnya studi kasus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu, serta kegiatan lain seperti PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, dan penelitian inovatif terkait dengan kegiatan program-program kompetitif atau sejenisnya. Karya tersebut telah dilaksanakan kelompok mahasiswa yang menuliskannya. Setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi, pertama, sumber penulisan yang diacu, dan yang kedua, naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya. Ditandatangani ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau jurusan serta dicap. Contohnya terdapat pada lampiran 2.18.